Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online pada hari ini. Saya percaya Bapak Ibu senantiasa dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, sama-sama kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat perlindunganmu, pemeliharaan Tuhan yang senantiasa kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kalau pada hari ini kami boleh kembali datang kepadamu, kami mau menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami bagimu. Kami mau menikmati berkat melalui ibadah kami hari ini Tuhan. Bahkan kami mau makan kenyang oleh setiap firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati jemaat Tuhan yang beribadah dari rumah masing-masing. Roh Kudus bekerja. Kuasa Tuhan juga melawat kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mazmur Daud mengatakan, adalah baik menaikkan syukur bagi nama Tuhan. Adalah baik menaikkan puji-pujian bagi namanya yang maha tinggi. Sebab karena perbuatannya kita boleh bersuka cita, karena pekerjaannya kita boleh bersorak-sorai. Dia yang bertahta atas puji-pujian kita. Dia yang layak kita tinggikan dan kita agungkan. Haleluya. Mari masuk hadirat Tuhan. Mari kita nikmati hadirat-Nya. Umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan, amin, nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud, kami menyembah Tuhan. Oh, Raja segala Raja, Kau yang bertatas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Atas pujian umat-Mu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Amin. Ku angkat tinggi
pujian umatmu, Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu, tinggikan nama-Mu, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu Tuhan. Untuk selama-lamanya kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar setiap pujian dan mazmur kami menjadi rupa yang harum bagi-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan
tempat perlindungan kita. Sebab Dialah gunung batu kita. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Dia tempat perlindungan kita yang teguh. Haleluya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang malam maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Haleluya. Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, ku membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, ku membantu di dunia, tempat perlindungan teguh. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takut mulanya, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, ku membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, ku membantu di dunia, tempat perlindungan teguh. Ya Yesus, ku membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, ku membantu di dunia, tempat perlindungan teguh. Amin. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Di goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Baik siang malam, Tuhanlah perlindunganku. Amin. Niscaya takut mulanya, sebab Tuhan perlindunganku. Ya Yesus, ku membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, ku membantu di dunia, tempat perlindungan teguh. Ya Yesus, ku membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, ku membantu di dunia, tempat perlindungan teguh. Ya Yesus, ku membantu di dunia. Amin. Di dunia, di dunia. Ya Yesus, ku membantu di dunia, tempat perlindungan teguh. Ya Yesus, ku membantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, ku membantu di dunia, tempat perlindungan teguh, tempat perlindungan teguh, tempat perlindungan teguh. Haleluya. Mari kita salam-salam bagi Allah kita. Haleluya. Nama Yesus nama yang berkuasa. Di dalam namanya ada pengharapan. Di dalam namanya ada sukacita, ada kekuatan baru. Hanya di dalam namanya ada kemenangan bagi kita semuanya. Haleluya. Hanya di dalam namanya. Mari kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Firman terangi jalanku. Firman terangi jalanku. Berita iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Dalam namanya, hanya di dalam namanya, Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya dalam namanya, hanya di dalam kuasanya, pasti tersedia kemenangan.
tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sama-sama katakan, hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya dalam kuasa-Nya, hanya di dalam kuasa-Nya masih tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya, katakan dalam nama-Nya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan. Dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus ya sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Dalam kuasa-Nya, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Bagiku selama-lamanya. Oh, bagiku selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menghadapi pandemi yang sampai hari ini masih kita lalui bersama, mungkin kadang kita merasa cemas, takut, khawatir dengan hari-hari yang tidak menentu. Sebab itu mari kita senantiasa datang mendekat kepada Bapa, sebab dalam hadirat-Nya senantiasa tersedia damai sejahtera. Dalam hadirat-Nya senantiasa tersedia kekuatan baru. Dan hanya Bapa, Yesus, yang bisa memberi kita ketenangan dalam batin kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lemah gelap, Kau teman
untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat mati, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dia yang mendengar setiap semua doa kita. Sekalipun mungkin ketika kita berdoa, masalah yang kita hadapi tidak langsung selesai, tidak langsung hilang. Tapi percayalah, Roh Kudus itu, Dia yang mampu mengangkat setiap beban. Dia yang mampu memberikan kelegaan dalam hidupmu. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Amin Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Engkau yang senantiasa setia menemani kami Tuhan. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Kau bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat mati, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat mati, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat mati, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan setiap hati. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikan kelegaan, mengangkat setiap beban berat kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus yang sanggup menggantikan setiap tetes air mata kami dengan sorak-sorai. Engkau yang senantiasa ada bagi kami Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah kelam,
Sekalipun kami harus berjalan tertatih, tapi tangan kasih tidak pernah melepaskan kami. Haleluya Yesus. Hanya dekat-Mu kami merasa tenang Tuhan. Hanya dekat-Mu Tuhan. Asal ada Engkau yang senantiasa bersama dengan kami. Tidak ada satu masalah pun yang tidak sanggup kami lewati Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Tuhan. Puji Tuhan, shalom saudara. Kita bisa bersama-sama kembali berkumpul dengan keluarga kita masing-masing, beribadah kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Waktu yang terbaik di mana kami mendengar suara Tuhan. Tuhan buka telinga kami, Tuhan buka hati kami. Biarlah firman Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan saat firman Tuhan ditabur, kiranya Tuhan bekerja dengan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh semakin melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada suatu kali Bunda Teresa ditanya oleh wartawan, Bunda, bukankah Bunda Teresa sekian lama bekerja melayani, mengurus orang-orang miskin di Kalkuta, India? Tetapi kalau Bunda melihat jumlah orang miskin tidak berkurang, terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Apakah Bunda Teresa tidak merasa bahwa pelayanan Bunda gagal? Itu sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada Bunda Teresa. Lalu dengan hati yang lembut, Bunda Teresa menjawab kepada si penanya, "Anakku, aku dipanggil Tuhan bukan untuk berhasil, tetapi untuk setia." Jadi apakah kalian melihat pelayananku ini berhasil atau tidak? Bukan masalah buatku. Yang penting aku setia terhadap panggilanku. Saudaraku, sebuah jawaban yang sangat sederhana. Karena kesetiaan jauh melebihi keberhasilan nilainya. Bukankah Tuhan Yesus setia sampai akhir?
Kalau orang melihat bahwa keberhasilan itu ukurannya adalah apa yang diraih, maka betul Tuhan Yesus gagal. Dari 12 murid, 1 berkhianat. Dari 12 murid, 1 menyangkal. Sehingga dunia mungkin menganggap Tuhan Yesus gagal. Tetapi bukankah Tuhan Yesus setia sampai akhir dalam panggilannya? Sampai ke Golgota. Dia lakukan tugasnya sampai tuntas. Maka betul kata Bunda Teresa, aku dipanggil bukan untuk berhasil, tetapi untuk setia. Saudaraku, Tuhan tidak melarang saudara berhasil. Tuhan ingin supaya saudara diberkati Tuhan. Tuhan ingin supaya saudara hidup dalam kelimpahan. Tetapi jauh lebih dari itu, Tuhan minta supaya saudara berhasil dan setia. Ada yang sudah tidak berhasil, nggak setia. Tapi kalau sudah berhasil, Tuhan minta supaya saudara setia kepada Tuhan. Inilah yang akan saya bicarakan pada pagi hari ini. Tetaplah setia. Saya baca beberapa ayat. Di dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat 1 sampai 5. 2 Tawarikh pasal 26 ayat 1 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti apa yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala sesuatunya berhasil. Allah membuat segala usahanya berhasil. Kita mendapatkan gambaran tentang kehidupan Uzia, bahwa dia diangkat menjadi raja umur 16 tahun. Luar biasa, saudara. Sebetulnya pengalaman politik Uzia belum banyak dia dapat. Tetapi dia mempunyai orang-orang yang begitu hebat di sekitarnya. Sehingga dalam usia 16 tahun dia diangkat jadi raja. Dia mempunyai bapak rohani yang luar biasa. Dia ajar untuk tetap takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan. Lingkungan Uzia betul-betul orang-orang yang hebat dan luar biasa. Sehingga dia bisa memerintah sampai 52 tahun lamanya. Suatu masa yang sangat panjang. Kalau bukan orang-orang hebat yang ada di sekeliling Uzia, tidak mungkin Uzia bisa memerintah sampai 52 tahun lamanya. Dan Alkitab mencatat, selama dia takut akan Tuhan, selama dia setia kepada Tuhan, apa yang dibuatnya, Tuhan buat berhasil. Saudaraku, catat ini saudara. Ayat 5 tadi. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama dia mencari Tuhan,
selama dia setia kepada Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Orang-orang di sekitar Uzia betul-betul orang-orang hebat. Tapi terlebih lagi, bukan karena orang-orang hebat itu saja, tetapi karena Uzia mencari Tuhan dan hidup dalam Tuhan, maka apa yang dia lakukannya Tuhan buat berhasil. Tidak peduli siapa saudara dan saya, tidak peduli dari latar belakang apa, tetapi janji ini berlaku buat kita semuanya. Selama kita mencari Tuhan, selama kita setia kepada Tuhan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, Tuhan buat berhasil. Saya pegang ini ayat. Selama kita mencari Tuhan, selama kita setia kepada Tuhan, apa yang kita lakukan, Tuhan buat berhasil. Keberhasilan Uzia adalah keberhasilan di mana saat dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan saat dia setia kepada Tuhan, maka Tuhan buat semuanya berhasil. Pemerintahnya aman. Saudaraku, dan bukan itu saja, dia memulai memperlengkapi negaranya dengan kekuatan yang hebat. Saya baca ayat yang ke-12. Kepala-kepala pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Dan di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang. Dia punya pasukan elit 2.600 orang. Dan dari 2.600 orang itu ada 207.500 orang yang siap berperang. Luar biasa. Uzia begitu hebat, dipakai Tuhan, dia mulai terkenal di mana-mana. Tapi ingat, saudaraku, ujian yang paling berat itu adalah ujian saat kita berada di atas. Sebab kalau kita berada di atas dan kita gagal dalam ujian itu, kita jatuh dan itu begitu sakit. Kalau di bawah jatuh, nggak terlalu sakit dampaknya, saudara, memang sudah di bawah. Tapi kalau dari atas jatuh, maka dampaknya begitu luar biasa. Awalnya mungkin kita bukan siapa-siapa. Ini sebuah peringatan buat kita. Awalnya kita nggak punya apa-apa. Orang belum tahu siapa kita, karena kita belum punya prestasi yang bisa ditonjolkan. Awalnya kita orang biasa. Kita bergantung penuh sama Tuhan karena kita sering dikecewakan manusia. Kita bergantung penuh sama janji firman Tuhan karena janji manusia selalu mengecewakan dia, mengecewakan kita saat kita berada di bawah. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus bekerja keras. Itu pun belum tentu kita dapat. Kita harus berdoa kalau kita menginginkan sesuatu. Itu pun belum tentu kita dapat. Ketika kita berada di bawah, ketika orang lain belum mengenal kita, ketika segala sesuatunya harus kita raih dengan segala usaha yang begitu keras dan payah, kita bergantung penuh sama Tuhan. Berkat sedikit atau besar kita bisa mengucap syukur. Kita tahu persis bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu seringkali kita bernyanyi, tiap langkahku
diatur oleh Tuhan. Kita rela setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Kita rela hidup kita dikendalikan oleh Tuhan saat kita berada di bawah. Kita begitu rukun dengan pasangan kita. Tetapi apa yang terjadi? Ketika usaha kita mulai berhasil, ketika status kita mulai naik, bukan lagi kita mencari orang, tetapi orang yang mencari kita. Bukan lagi kita harus susah payah mencari sesuap nasi, mencari berkat, tapi berkat yang mencari kita. Kita mulai lupa bahwa setiap langkah kita Tuhan yang mengatur. Kita mulai lupa bahwa semua yang kita raih itu adalah dari Tuhan. Segala hal yang dulunya perkara-perkara rohani menjadi nomor satu dan utama dalam hidup kita. Tapi sekarang kita mulai sadar, keberhasilan bukan karena Tuhan. Kita mulai berkata seperti itu. Karena kepintaran kita dalam bernegosiasi, karena kepintaran kita dalam berkomunikasi, karena hebatnya kita dalam berbicara, Tuhan mulai dilupakan. Tuhan bukan menjadi sandaran utama kita lagi. Bukankah itu yang dilakukan oleh Uzia? Uzia mulai tidak setia kepada Tuhan. Saya akan baca beberapa ayat lagi. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini, dari 2 Tawarik 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ingat saudara, ayat ini. Ketika ia menjadi kuat, dia punya pasukan yang hebat, dia punya prestasi yang hebat, namanya dikenal di mana-mana, dia ditakuti oleh raja-raja di sekitarnya. Ia mulai menjadi tinggi hati dan mulai berubah tidak setia kepada Tuhan. Padahal itu tidak pernah terjadi saat dia masih belum dikenal banyak orang. Padahal itu tidak terjadi saat dia tetap hidup takut akan Tuhan. Saat Yehuda belum terlalu kuat, saat Yerusalem masih kota kecil. Tetapi setelah dia punya pasukan 2,600 orang yang hebat, 307.500 orang yang hebat, dia persenjatai pasukannya dengan tombak pedang yang siap berperang kapanpun juga. Uzia mulai tinggi hati dan berubah tidak setia kepada Tuhan. Ketika kita mulai berubah untuk tidak setia kepada Tuhan, maka kita sedang berusaha merobohkan bangunan yang kita bangun sekian lama. Sekali lagi, ketika kita mulai berubah untuk menjadi tidak setia kepada Tuhan, kita sedang merobohkan bangunan yang kita bangun sekian lama. Kita bangun dengan susah payah. Ketika kita sudah sampai di atas, kita lupa Tuhan kita. Dan ketika kita mulai berubah tidak setia, kita mulai merobohkan bangunan yang selama ini sedang kita bangun demikian rupa. Lagu tiap langkahku diatur oleh Tuhan tidak lagi laku dalam hidup orang seperti ini. Kalau dulu Tuhan yang mengatur hidupnya, sekarang dia mau mengatur Tuhan. Kalau dia dulu percaya penuh sama firman Tuhan sebagai janji Tuhan, karena tidak
tidak ada janji manusia yang bisa membuat dia aman, tentram, dan percaya. Sekarang dia tidak bertumpu lagi kepada janji Tuhan. Harta yang menjadi kekuatannya, kedudukan, pangkat yang menjadi utama dalam hidupnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Uzia. Dia mulai menjadi tinggi hati. Dia mulai berubah tidak setia kepada Tuhan. Kalau orang sudah mulai tidak berubah setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan, dia bisa tidak setia kepada pasangannya yang kelihatan. Betul, saudara. Saya pernah menangani satu kasus, saudara. Awalnya keluarga ini keluarga yang sangat sederhana. Segala sesuatu harus dia perjuangkan dengan tetesan air mata, dengan perasan keringat. Sekian lama keluarga ini hidup dalam situasi dan kondisi yang seperti itu. Susah hidupnya. Tetapi dengan berjalannya waktu, dia mulai berubah. Hidup statusnya mulai berubah. Pekerjaannya mulai berhasil. Dalam keadaan seperti itu dia masih merasakan dan percaya bahwa ini semuanya karena Tuhan. Tetapi ketika dia sudah berada di tingkat yang tertinggi, ketika segala sesuatunya bisa diraih dengan mudah, mulailah dia tidak setia kepada Tuhan. Mulailah ibadahnya mulai berkurang. Dan mulailah Tuhan menjadi tempat yang bukan utama dalam hidup. Dan saya mau katakan sekali lagi seperti yang saya katakan, ketika Anda mulai berubah tidak setia kepada Tuhan, Anda sedang merobohkan bangunan yang sedang Anda bangun sekian lama. Lalu terjadilah masalah. Saya tidak sebutkan masalahnya. Tapi yang jelas saya datang ke rumahnya bersama dengan istri saya. Saya tinggalkan anak saya yang masih kecil. Karena saya mendapatkan kabar keluarga ini dalam situasi gawat. Malam-malam saya datang ke rumahnya, naik motor jauh sekali. Kemudian dibukakanlah pintu rumahnya oleh suaminya. Lalu saya ketemu dengan istrinya. Saya nasihati dia. Kembali setia kepada suami. Jawabannya apa, saudara? Jawabannya seperti ini. Jangankan Pak Anies yang ngomong, kalau malaikat saja ngomong kepada saya hari ini, saya juga tidak akan mau mendengar. Sampai seperti itu, saudara. Jangankan Pak Anies yang ngomong, kalau malaikat malam ini datang bicara sama saya juga tidak akan mendengar. Dan sejak saat itu, bangunan yang dia bangun sekian lama mulai roboh sedikit demi sedikit. Jangan anggap remeh. Kesetiaan kepada Tuhan itu diujikan pada kita, baik saat kita di bawah maupun saat kita di atas. Kenapa saat kita di bawah kita bisa berseru kepada Tuhan, kita bisa berserah kepada Tuhan, kita mau dituntun oleh Tuhan, kita mau percaya kepada Tuhan, kita mau percaya janji-janji Tuhan. Kenapa ketika kita di bawah kita serahkan hidup kita untuk diatur oleh Tuhan? Tetapi kenapa ketika kita sudah mendapatkan banyak hal dari Tuhan, kita mulai berubah setia, tidak setia kepada Tuhan? Kenapa? Ketika semuanya mudah kita dapat, ketika orang mulai mengenal kita, siapa kita, ketika prestasi kita dibaca oleh banyak orang, kenapa kita mulai berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan? Uzia melakukannya. Dan orang yang mulai berubah tidak setia kepada Tuhan,
dia merobohkan bangunan yang dia bangun sekian. Hal-hal yang rohani yang dulunya dihormati, sekarang menjadi tidak dihormati dan tidak dihargai lagi. Dia mulai membuat korban-korban ukupan, korban-korban bakaran yang semestinya itu dilakukan oleh imam. Apa karena dia raja dia bisa bertindak sesuatu? Dalam perjanjian lama pekerjaan imam harus ditangani oleh imam. Raja tidak boleh melakukan pekerjaan imam. Dan seorang imam juga tidak boleh melakukan pekerjaan raja. Tapi kali ini usia langgar itu semua. Karena dia raja mungkin. Dia bakar ukupan. Dan ketika para imam menegur, usia menjadi marah. Bayangin saudara. Waktu dia kecil, ketika bapak rohaninya memberi nasihat, memberi tuntunan, dia dengarkan baik-baik. Dan itulah yang membuat dia berhasil. Tetapi ketika dia sudah ada di atas, ketika dia berbuat salah, ketika para imam menegur dia marah. Dia nggak takut sama Tuhan. Dia nggak takut sama hamba Tuhan. Dia rasa semua saya harus atur. Kesetiaan itu artinya bisa dipercaya, teguh berpegang penuh. Bapak Ibu yang saya kasihi, jangan biarkan kita mulai berubah tidak setia kepada Tuhan. Kalau kita berubah tidak setia kepada Tuhan, maka itu merupakan awal saudara menghancurkan bangunan yang saudara bangun sekian lama. Lalu usia kena penyakit kusta, dan Alkitab mencatat sampai dia mati, dia tidak sembuh dari penyakit kusta. Karena apa? Karena dia berubah tidak setia pada Tuhan. Saya tidak bicara mengenai Tuhan yang begitu kejam, tidak. Tapi saya bicara dari orang yang mulai tidak menghormati Tuhan, orang yang tidak setia kepada Tuhan, dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Jadi perhatikan, kalau saudara mulai berubah tidak setia kepada Tuhan, saudara mulai sedang menghancurkan hidup saudara sendiri. Bagaimana caranya? Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Seberapa besar dan tinggi harga dirimu, harus kau hancurkan betul-betul karena kau sudah jatuh. Tapi kalau kau mengeraskan kepala, mengeraskan hati, maka ketidaksetiaanmu pada Tuhan akan menghancurkan hidupmu, menghancurkan keluargamu, menghancurkan karirmu. Dan usia sampai mati dia tidak tersembuhkan. Kenapa? Dia tidak bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Daud pun pernah berbuat dosa. Dia merancang kematian Uria agar dia bisa mendapatkan istrinya yang bernama Bathsheba. Dia rancang sedemikian rupa Uria ditempatkan di garis depan dalam sebuah peperangan. Dan orang yang ditempatkan di tempat yang paling depan dalam peperangan zaman dulu itu bisa dipastikan pasti mati. Begitu rapinya Daud mendesain kematian Uria. Dengan gol dia bisa merampas istrinya yang bernama Bathsheba untuk menjadi istri Daud. Ketika Daud berhasil dalam tanda kutip perancangan jahatnya, kelihatannya semuanya masih berjalan dengan baik. Kelihatannya semuanya berjalan dengan lancar. Dia tetap menjadi raja. Dia tetap ditakuti dan dihormati oleh rakyatnya. Sampai suatu kali
Nathan seorang nabi menegur dia. Untung saja Daud membuka hatinya dan bertobat. Sekalipun harus ada harga yang dibayar. Anak pertama dari Batseba mati. Ada harga yang harus dibayar dalam sebuah pertobatan. Tapi itu jauh lebih penting karena Tuhan akan memulihkan kehidupan Daud. Dan Tuhan pulihkan kehidupan Daud. Bagi saudara-saudara yang sudah jatuh, apakah posisi ketika saudara jatuh ada di atas? Apakah posisi saudara ketika jatuh ada di bawah? Saudara mulai tidak setia kepada Tuhan, saudara mulai tidak setia kepada pasangan saudara. Tidak ada kata terlambat untuk kita bertobat. Kembali kepada Tuhan, kembali kepada pasangan dengan setia. Kesetiaan itu penting bagi Tuhan. Bukan keberhasilan, tapi kesetiaan. Bukankah Yesus juga berkata, aku setia sampai akhir. Makanya Bunda Teresa berkata, aku dipanggil bukan untuk berhasil, tapi untuk setia. Mari saudara kita belajar dari peristiwa Uzia. Selama dia mencari Tuhan, selama dia setia kepada Tuhan, apa yang diusahakannya Tuhan buat berhasil. Tetapi jangan sampai keberhasilan itu menutup mata kita, menutup hati kita, sampai kita kemudian melupakan Tuhan, mulai berubah tidak setia kepada pasangan saudara. Ketika saudara masih berada di bawah, ketika saudara di atas, jangan lupakan pasangan saudara yang sudah begitu pahit mendampingi saudara. Jika saudara mulai tidak setia lagi kepada Tuhan atau kepada pasangan saudara, saudara sedang merobohkan bangunan yang saudara bangun sekian lama. Makanya tetaplah setia. Kalau sudah terlanjur jatuh, tetap kembali kepada Tuhan, bertobat. Itu jalan yang terbaik. Setiap orang yang bertobat kembali kepada Tuhan, Tuhan pasti pulihkan seperti Daud. Tetaplah setia sampai Tuhan panggil kita. Di dalam setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, sudah 30 tahun lebih saya mengembalakan jemaat yang tidak besar. Tapi saya belajar untuk tetap setia terhadap panggilan Tuhan. Saya tidak pernah membanding-bandingkan teman saya gerejanya besar, pelayanan besar. Tidak. Tapi tetap saya setia kepada Tuhan. Saya mengembalakan jemaat yang tidak besar. Tapi di satu sisi yang lain, Tuhan mempercayakan kepada saya sebagai sekretaris sinode 5 periode berturut-turut. Dan saya tetap belajar setia kepada Tuhan. Setia di mana saya melayani. Karena itu yang dicari Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Dan orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan berpihak pada mereka. Amin. Jika ada di antara kami yang mulai berubah tidak setia kepada Tuhan, apakah itu karena kelimpahan ataukah itu karena kesusahan? Sadarkan mereka Tuhan, karena mereka sedang merobohkan bangunan yang mereka bangun sekian lama. Sentuh hati mereka Tuhan, supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka kembali kepada pasangan mereka, supaya mereka kembali kepada panggilan mereka. Dan ketika mereka kembali kepada Tuhan, maka Tuhan pulihkan mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini menegur kami
Tetapi kami tahu teguran itu membuat kami sehat kembali. Berkati seluruh jemaat-Mu agar tetap setia kepada Tuhan, setia dengan pasangan mereka, setia terhadap panggilan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.